semoga kalian tetap sehat. Baik, untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup protokolan. Nah, kalau di kelas 11 kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa itu humas, hubungan masyarakat, pemerintah dengan stakeholder, dengan buruh, dan lain sebagainya. Nah, di kelas 12 ini kita akan mendalami tentang pengertian keprotokolan. Nah, jadi di sini humas dan keprotokolan itu memiliki satu rangkaian yang saling mendukung satu sama lainnya dalam membangun kerjasama. Nah, akan tetapi humas dan protokol itu memiliki tugas masing-masing, jadi tugasnya beda-beda antara humas dan protokol. Kalau humas itu lebih menekankan kepada pelaksanaan pemberitaan kepada hubungan masyarakat, sedangkan kalau protokol ini lebih fokus pada penyusunan acara, kita menyiapkan pelaksanaan kegiatan dinas pimpinan. Jadi kalau keprotokolan itu lebih kepada acara-acara kegiatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian protokol, keprotokolan, dan protokoler. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami syarat protokol, dan yang ketiga, siswa dapat mengemukakan fungsi dari protokol. Adapun definisi dari keprotokolan itu sendiri, yaitu protokol merupakan etiket berdiplomasi dalam urusan negara. Sedangkan kalau keprotokolan itu berarti serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan. Sedangkan untuk protokoler itu merupakan orang yang melaksanakan kegiatan protokol. Jadi kalau protokol ini merupakan suatu acara. Nah ini ada contohnya menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Yang pertama, protokol merupakan acara kenegaraan. Nah, ini contohnya pada saat acara pengibaran bendera. Di sini merupakan acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan yang lainnya. Kemudian ada acara resmi. Acara resmi ini merupakan acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara atau pemerintahan serta undangan. Sedangkan yang ketiga ada tata tempat, berarti pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, selanjutnya ada tata upacara. Tata upacara merupakan aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau resmi. Ini yang biasa kalian lakukan. Kegiatan upacara bendera itu merupakan aturan. Kemudian ada tata penghormatan. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional atau tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Atau biasanya disebut dengan, kalau di PNS itu ada sumpah jabatan, nah itu merupakan tata penghormatan. Kemudian ada pejabat negara. Pejabat negara di sini merupakan pimpinan atau anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Kemudian keprotokolan juga disebut dengan pejabat pemerintah, di mana pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Kemudian bisa juga disebut dengan tamu negara. Tamu negara merupakan pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan resmi kerja atau pribadi ke negara Indonesia. Misalnya dari negara tetangga yang dari Indonesia itu merupakan tamu negara. Kemudian ada tokoh masyarakat tertentu. Merupakan tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapatkan pengaturan keprotokolan dan ada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi kalau untuk keprotokolan ini lebih kepada ketatanegaraan ya. Kalau Mas kemarin lebih ke hubungan kepada masyarakat. Selanjutnya ada syarat-syarat petugas protokol. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa petugas protokol itu merupakan protokoler. Syaratnya apa aja? Yang pertama, harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Jadi di sini yang syarat pertama untuk protokoler adalah harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas. Jadi pengalaman dia itu harus luas. Kemudian yang kedua ada bermental yang kuat, kemudian ada terampil, kemudian mampu mengambil keputusan dengan cepat, kemudian memahami perasaan orang lain, kemudian pandai membawa diri, kemudian berbahasa dengan tekanan yang baik, kemudian rapi, dan pandai berbahasa asing. Adapun untuk tugas-tugas dari protokol, yang pertama menyusun daftar tamu. Sudah jelas, yang pertama kalau ada suatu tata acara pasti ditentukan dulu tamunya itu siapa, kemudian dibuat daftar tamu. Kemudian menyusun atau membuat undangan. Nah, tapi kalau sudah ditentukan tamu yang akan diundang itu siapa, baru nanti buat undangan. Kemudian mengatur lokasi dan kelengkapan acara. Nah, ini juga harus ditentukan juga, lokasinya harus sesuai dengan acara yang akan dilaksanakan. Kemudian kelengkapan acaranya juga harus dipantau. Kemudian ada menyusun acara. Nah, jangan sampai undangannya sudah disebar tapi dari protokol sendiri belum menyusun acaranya yang akan dilaksanakan itu apa saja. Jadi harus disusun dengan rapi acaranya mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Kemudian menyiapkan lokasi. Sama dengan yang tadi itu, menyiapkan lokasi yang strategis untuk acara yang akan dilaksanakan. Kemudian mengusahakan kenyamanan suasana bagi yang diundang. Jadi pada saat acara nanti akan berlangsung, salah satu tugas dari protokoler itu adalah membuat para undangan itu nyaman untuk menikmati acara yang dilaksanakan. Kemudian membagi tugas. Nah, pasti kalau ada acara itu pasti ada yang namanya pembagian tugas. Bisa jadi ada yang bertugas sebagai penerima tamu, kemudian ada yang bertugas sebagai protokoler itu sendiri siapa, dan sebagainya. Jadi dibagi tugasnya, jangan sampai suatu acara itu dihandle oleh satu orang saja. Kalau dihandle oleh satu orang saja tanpa bantuan dari orang lain, otomatis nanti kegiatannya tidak akan berjalan dengan. Nah, adapun fungsi dari protokol, yang pertama ada fungsi perencanaan, di mana fungsi perencanaan ini adalah fungsi yang mengatur mengenai tujuan dari suatu acara, meliputi pemilihan waktu, kemudian tempat, dan juga situasi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, di sini fungsi yang mengatur secara rinci anggota-anggota kepanitiaan. Jadi yang tadi itu diatur panitianya dulu, dibuat panitia dalam acara tersebut. Kemudian ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan di sini memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Kemudian ada fungsi pengawasan. Nah, pada saat kegiatan itu berlangsung pasti ada yang mengawasi suatu kegiatan. Nah, fungsi ini digunakan untuk memberikan pengamanan dan juga rasa jerah bagi karyawan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam acara tersebut. Kemudian ada fungsi pengorganisasian, di mana fungsi ini untuk sebagai sikap kekompakan anggota panitia untuk kelancaran dari acara tersebut. Dan ada fungsi pengembangan keputusan. Fungsi ini bertujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan yang pada akhirnya digunakan pada suatu acara. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu untuk dimasukkan ke protokolan. Jadi dapat
bahwa protokol ini lebih fokus pada penyusunan acara, baik itu acara resmi maupun kedinasan, serta menyiapkan pelaksanaan kegiatan dinas pimpinan. Jadi berbeda dengan ya, kalau humas tadi hubungan antara masyarakat atau lebih kepada pelaksanaan pemberitaan kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.